Halo semuanya, pada video kali ini aku akan sharing pengalaman aku mendapatkan skor 678 dengan predikat sangat unggul di tes UKBI atau Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia. Sebelum ke tipsnya, aku mau sharing dulu tentang UKBI. UKBI adalah tes standar untuk mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia yang dirancang oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek. Nah, UKBI berfungsi sebagai syarat administrasi pendidikan seperti untuk keperluan di beasiswa atau profesional kerja. UKBI terdiri dari 3 paket. Untuk paket 1 itu terdiri dari 3 mata uji. Seksi 1 mendengarkan, seksi 2 merespon kaidah, dan seksi 3 itu membaca. Nah, untuk paket 1 setelah kita menyelesaikan tesnya bakalan langsung muncul skornya. Nah, untuk paket kedua itu terdiri dari 4 mata uji. Sama dengan halnya paket 1, hanya saja ditambah dengan seksi 4 yaitu menulis. Nah, untuk skornya ini bisa langsung keluar maksimalnya setelah 10 hari kerja. Paket ketiga itu terdiri dari 5 mata uji. Nah, sama halnya dengan paket 2 yang saja ditambah dengan seksi 5 yaitu berbicara. Nah, untuk skornya akan keluar setelah 14 hari kerja, kayak gitu maksimalnya. Untuk informasi mengenai skor dan juga predikat yakni sebagai berikut. Nah, langsung saja kita ke tipsnya. Nah, untuk aku saat itu berpengalamannya di mengerjakan paket pertama. Untuk tips dari seksi 1 mendengarkan, yaitu yang pertama, kalian wajib banget menggunakan headset atau earphone dan juga sejenisnya. Kenapa? Karena supaya si rekaman dialog atau monolognya itu terdengar jelas gitu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kalian mengerjakan soalnya sambil mendengarkan rekaman. Jangan ngerjain soal setelah kita mendengarkan rekaman si dialog sama monolognya. Kenapa? Karena setelah si rekaman monolog itu kan kurang lebih 2 menit durasinya, itu jeda ke rekaman selanjutnya itu cuman 10 detik kurang lebih. Nah, itu nggak cukup untuk menjawab soal. Nah, untuk setiap satu dialog atau monolog itu terdiri dari 5 soal. Jadi nanti ketika di sebelah kirinya ada rekaman suara nih, nah di sebelah kanannya itu akan langsung dimunculin si soal-soalnya. Nah, soalnya itu pilihan ganda. Jadi usahakan mengerjakan soalnya sambil mendengarkan rekaman suaranya. Jadi kita harus fokus banget ya. Jangan sampai ke distract 1 detik pun, karena setiap kata, setiap informasi, dialog dan monolog itu sangatlah penting, teman-teman. Tips selanjutnya yaitu seksi 2 merespon kaidah. Nah, untuk merespon kaidah ini aku saranin kalian pelajari tentang kosakata baku dan tidak baku, terus juga untuk penggunaan konjungsi, penggunaan huruf kapital, terus juga penggunaan imbuhan, terus juga kalimat efektif. Pokoknya menurut aku ya, ini tuh sebagian besar si materinya mirip dengan subtes PBM di UTBK. Walaupun sebenarnya kalau misalkan di subtes UTBK itu lebih sulit tingkatnya, tapi sebagian besar itu mirip guys untuk di seksi 2 merespon kaidah ini. Nah, terus tips yang kedua itu nanti kan disediain ada 2 kalimat gitu. Nah, bakal di 2 kalimat itu bakalan ada penggalan kalimat yang digaris bawahi. Jadi itu kita harus mencari mana penulisan atau kata yang salah, penggunaannya. Pokoknya yang aku sebutin tadi materi-materinya. Jadi kalian harus fokus langsung baca di si penggalan kalimat yang digaris bawahi. Biar apa? Supaya lebih mengefektifkan waktu. Karena waktunya sangatlah mepet gitu. Untuk tips selanjutnya yaitu seksi 3 membaca. Nah, untuk tips yang pertama yaitu langsung baca soalnya. Jangan baca dulu teksnya terus baru ngebaca soalnya. Kenapa? Karena yakin deh, itu tuh pertama ngebuang waktu. Yang kedua, kalaupun kalian udah ngebaca seluruh teksnya dulu terus ngejawab soal, itu kalian bakalan balik lagi baca si teksnya. Jadi kayak double gitu, double baca si teksnya. Belum teksnya itu pasti panjang kan. Nah, jadi lebih baik kalian baca dulu soalnya, pahami dulu. Oh, kita perlunya hanya di bagian ini saja. Cuman beberapa kalimat dari atau beberapa paragraf doang buat si ngejawab soalnya. Kemudian yang kedua itu gunakan kata kunci. Misalkan ya, di soalnya itu ngebahas tentang jahe, jadi spesifik jahenya doang atau manfaat jahenya doang nih.
kan untuk manfaat jahe itu nggak mungkin ada langsung di paragraf pertama kan, bisa aja ada di paragraf ketiga, jadi kita fokus di paragraf 3-nya doang gitu. Nah kayak gitu guys, jadi gunakan kata kunci supaya kita lebih cepat gitu, langsung nyari jawaban yang spesifik. Kemudian yang ketiga, hati-hati ya, hati-hati sama jawaban jebakan gitu. Soalnya di dalam teks itu nanti tuh bakalan ada yang seolah-olah dia tuh jawabannya padahal bukan. Jadi kayak mirip-mirip. Tapi kalau misalkan kita perhatiin lagi, kita baca ulang lagi, kita olah lagi, itu detailnya beda gitu. Jadi ada beberapa detail yang berbeda, tapi kalau misalkan secara garis besar tuh mirip-mirip guys. Yang terakhir adalah sumber belajar. Nah ini penting banget. Nah menurut aku sumber belajar itu dari buku ini. Ini tuh bagus banget, semua mata uji ada, latihan soalnya, pembahasannya juga ada lengkap di sana. Jadi kalian wajib kalau misalkan mau tes UKBI harus pelajari dari buku ini. Kemudian yang kedua itu kalian bisa nyari di channel YouTube, itu banyak banget, kalian searching aja UKBI itu pasti bakalan muncul, apalagi buat materi uji yang mendengarkan, karena kalian harus membiasakan diri untuk mendengarkan dialog monolog sambil mengerjakan 5 soal ya, sambil memahami konteks soal. Kemudian yang ketiga, kalau aku sendiri itu drill soal dari aplikasi Ruang Guru Brain Academy, khusus untuk yang merespon kaidah ya, untuk subtes PBM, karena menurut aku ini sangat membantu. Dan yang terakhir, kalian diwajibkan banget untuk ikut simulasi UKBI-nya. Supaya apa? Supaya kita nanti gak kaget, supaya kita terbiasa dengan tampilan website UKBI-nya. Oke, semangat, good luck!